Hai Sobat Bio, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sahabat Bio pasti tahu kan, untuk mendapatkan sumber energi, kita itu perlu yang namanya makanan. Nah, tapi pernah nggak kepikiran bagaimana semua makanan yang kita konsumsi bisa dicerna sama tubuh? Padahal kita masukin makanan ke mulut nih bentuknya masih berupa makanan utuh. Makan pizza atau burger yang bentuknya bulat kayak huruf O, tapi ketika udah dicerna bentuk fesesnya berbeda. Nah, itu terjadi dikarenakan adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita, atau bisa juga disebut sistem gastrointestinal. Jadi ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Lalu apa saja ya organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Yuk kita coba cari tahu lewat video yang satu ini. Secara umum proses pencernaan manusia terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Apa itu proses pencernaan mekanik? Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas-remas makanan. Adapun pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Kemudian proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Kemudian lanjut terkait organ-organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Itu Sobat Bio bisa lihat pada gambar ilustrasinya ya. Di situ ada mulut ya, di mulut ada kelenjar ludah. Kemudian ada kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantung empedu, kemudian usus halus, usus besar, rektum, kemudian anus. Kita akan jelaskan lebih detail terkait organ-organ pencernaan tersebut ya. Di sini yang pertama adalah mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini dikarenakan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian tadi kan gigi. Gigi itu bertujuan untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Inilah yang menyebabkan terjadinya proses mekanik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada gigi seri, letaknya di depan, berbentuk seperti kapak, berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring, letaknya di samping gigi seri, berbentuk runcing, berfungsi untuk merobek makanan. Kemudian yang ketiga ada gigi geraham, letaknya di sebelah dalam gigi taring. Permukaannya datar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Tahukah Sobat Bio bahwa jumlah gigi orang dewasa dan anak-anak berbeda? Pada anak-anak terdapat 20 gigi susu, sedangkan pada orang dewasa terdapat 32 gigi tetap. Kemudian di mulut bagiannya ada yang namanya lidah. Lidah terdapat pada bagian bawah rongga mulut. Lidah memiliki fungsi sebagai indera pengecap yang merasakan berbagai macam rasa pada makanan. Lidah juga membantu kita dalam mengunyah, mengaduk makanan, dan mendorong makanan ke kerongkongan serta membantu untuk bersuara. Kemudian bagian selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berperan menghasilkan ludah atau air liur. Air liur sendiri berfungsi untuk membasahi makanan, sehingga mudah untuk ditelan dan dicerna. Air liur terdiri dari air yang berlendir dan enzim pitialin. Enzim amilase atau pitialin ini berperan dalam proses mengubah atau memecah amilum atau zat pati menjadi glukosa. Setelah makanan dicerna di dalam mulut, makanan tersebut akan bergerak masuk melalui kerongkongan atau esofagus, sehingga kerongkongan merupakan bagian yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan, jadi makanan hanya akan melewati kerongkongan. Pada kerongkongan ada bagian yang dinamakan faring dan epiglotis. Apa itu faring? Faring merupakan penghubung antara mulut dan kerongkongan, sedangkan epiglotis merupakan katup pada faring yang memisahkan kerongkongan dan tenggorokan. Adapun di bagian kerongkongan, tepatnya pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Itu bisa Sobat Bio perhatikan pada gambar di situ ya, ada animasinya di situ. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung.
Ketika makanan memasuki lambung, maka akan terjadi pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi karena pada lambung terdapat otot sfinkter kardiak dan sfinkter pylorus. Sfinkter kardiak letaknya di ujung kardiak berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung. Sedangkan sfinkter pylorus letaknya di ujung pylorus berfungsi untuk mengatur jalanan makanan ke usus halus. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi karena epitelium lambung mengandung kelenjar lambung menghasilkan zat-zat kimia atau getah lambung, yaitu yang pertama ada asam klorida atau asam lambung, yaitu HCl. Bersifat asam, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu hormon gastrin berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar lambung untuk menyekresikan getah lambung. Kemudian ada pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin, adalah enzim yang mengubah susu menjadi kasein. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Lanjut ke pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Nah, sedangkan kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Lalu kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Adapun gambar letak pankreas, hati, dan kantung empedu dalam tubuh manusia itu bisa Sobat Bio lihat ya. Itu ada hati, kemudian yang warna agak kuning itu pankreas, dan yang warna hijau itu adalah kantung empedu. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Adapun di usus halus, makanan akan dicecah dan diserap nutrisinya. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu bisa Sobat Bio lihat di gambar ada duodenum, jejunum, dan ileum. Apa itu? Kita mulai dari usus 12 jari atau duodenum. Duodenum merupakan muara dari saluran empedu dan pankreas. Saluran empedu pada hati menghasilkan cairan empedu untuk emulsi lemak. Sedangkan pankreas merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai jenis enzim untuk proses pencernaan secara kimiawi. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu ada enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga ada tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada usus kosong atau jejunum. Di jejunum, makanan diproses pencernaan terjadi secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum. Berikut enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus di bagian ini, yaitu ada amilase, mengubah amilum menjadi maltosa, kemudian maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, lalu ada sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ada juga erepsin yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian usus yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Proses pencernaan di usus berakhir di usus halus. Di bagian ini terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang memperluas bidang penyerapan makanan. Selain itu terdapat pembuluh getah bening atau pembuluh kil yang berfungsi untuk menyerap lemak dan gliserol yang selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli ya. Nah, di usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Kemudian ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing.
Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Oke, sampailah kita pada organ pencernaan manusia yang terakhir, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar sistem pencernaan pada manusia. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kalau menurut Sahabat Bio masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat biopedia. Bye-bye.